Halo teman-teman, pada video ini kita akan langsung menuju ke contoh persoalan fisika yang berkaitan dengan persamaan linier. Kemudian dari persamaan linier tersebut, kita selesaikan dengan matriks. Nah, kemudian matriksnya nantinya akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Oke, langsung saja. Di sini ada persoalan suatu rangkaian, di mana untuk menyelesaikan rangkaian ini biasanya kita menggunakan hukum Kirchhoff mengenai arus atau tegangan. Nah, seperti itu. Oke, langsung persoalannya untuk menghitung nilai arus I1, I2, I3 dari rangkaian tersebut. Dan kita tentukan governing equation-nya, yaitu governing equation-nya berdasarkan hukum Kirchhoff itu akan diperoleh persamaan berikut. Nah, I1 tambah I2 itu sama dengan I3. Arahnya setting ke sini, I2 arahnya setting ke sini, I3 ke sini. Maka I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, kemudian kita buat loop 10 min 14 di sini 10 min 14 tambah 6i, ini 6i, kemudian min 10 sini, min 4i2. Jadi pada rumusan ini dia itu membuat loop yang arahnya seperti ini, searah dengan I1. Searah dengan I1. Nanti arahnya tersebut arahnya mau ke sini kayak gini atau seperti ini. Nanti yang membedakan plus minusnya saja. Kemudian ya loop sini itu min 6i. Oh, arah loopnya tuh ke sana. Min 6i1, kemudian min 2i3. Min 2i3 ini. Jadi i-nya itu i1-nya punya R6 dan i3-nya punya R2. Seperti itu. Nah, dari tiga persamaan ini nanti kita susun menjadi matriks. Kemudian kita tentukan working equation-nya. 2 min I3 sama dengan 0. Kita susun dengan rapi. I1 I2-nya itu di I1 min 4 min 4 I2 sama dengan 4 dan 6 I1 plus 2 I3 sama dengan 10. Oke, kemudian setelah kita menentukan working equation, kita tuliskan numerical equation-nya berupa matriks tadi. Nah, ini adalah matriks biasa. 1, 1, min 1, 1, 1, min 1, 6, min 4, 0. Karena I3-nya nggak ada. Kemudian 6, 2, 0. 2. Yang di sini I2-nya yang nggak ada. Oke. Kemudian I1, I2, I3. Dan 0, 2, 4, 10. Ini adalah flowchart untuk membangun solusi persamaan matriks dengan Gauss-Jordan. Solusi persamaan linier dengan matriks Gauss-Jordan. Nah, mungkin aku nggak terlalu banyak menjelaskan ini karena aku yakin semakin bingung kalau misal membahas flowchartnya. Mungkin langsung saja yang aku bahas adalah program yang sudah dibangun seperti itu. Mungkin aku akan menjelaskan per baris-barisnya nanti atau perulangan. Nah, kemudian saya tidak akan membagikan file dari Gauss-Jordan ini, akan tapi silahkan teman-teman simak dan sambil menulis program berikut. Oke, yang pertama kita menulis clear dan CLC untuk menghapus yang ada di command window maupun di workspace. Nah, lanjut matriks yang akan kita selesaikan seperti ini, seperti pada PPT sebelumnya.
Kemudian kita buat matriksnya dengan variabel A. A sama dengan 1, 1, min 1. Kemudian baris selanjutnya 6, min 4, 0. Kemudian baris selanjutnya 6, 0, 2. Kemudian nanti kita tampilkan. Terus setelah itu matriks B. Matriks B ini adalah hasil di sini 0, 2, 4, 10. Jadi adalah 0, 2, 4, 10. Seperti ini. Display B. Nah, kemudian kita gabungkan antara A dan B. Nah, B-nya jangan lupa ditranspos. A, B transpos. Itu sebagai matriks C. Oke. Nah, kemudian kita ini hitung panjang matriks yaitu dengan fungsi length A. Kita simpan sebagai variabel n. Length ini kan matriksnya kalau kita lihat nanti kan seperti ini kan ya. Ada 4 kolom sama 3 baris. Nah, length ini, fungsi length itu nanti akan menghitung jumlah barisnya. Berarti nanti akan didapatkan 3. 1, 2, 3. Nah, iterasi ini kita akan membuat iterasi yang pertama itu akan membuat menjadi 1 dan diagonal bawahnya itu akan menjadi 0 seperti itu. Ini kita menentukan diagonal, letak diagonalnya itu kan awalnya melakukan perulangan dari 1 hingga n sebanyak barisnya. Kemudian diagonalnya untuk perulangan yang pertama itu kita cari diagonal pada titik i, pada yang pertama kan 1 kan ya, berarti diagonalnya itu pada indeks 1,1 C 1,1 seperti itu. Dari diagonal tersebut nanti akan kita ubah dibagi dengan diagonal itu sendiri. Nanti matriks yang baris yang sama dengan diagonal tersebut itu akan dibagi dengan diagonalnya itu sendiri agar matriks diagonalnya menjadi 1. Setelah menjadikannya menjadi 1, kemudian kita buat elemen bawahnya menjadi 0. Nah, ini dengan cara kita membuat iterasi lagi. Nah, kalau semisal kita coba ini ya, coba run ininya ya, biar lebih jelas. B matriks C. Nah, ini membuat diagonalnya menjadi 1, yang di sini menjadi 1. Kan awalnya memang 1. Diagonal yang pertama. Nah, kemudian setelah 1, dia itu bagian sini akan dinolkan. Ini sama ini. Nah, itu tahapnya ada di sini. Dinolkan. Nah, setelah di sini dinolkan, masuk ke perulangan lagi yang diagonal di sininya menjadi 1. Setelah diagonal sini menjadi 1, baru di bawahnya itu dinolkan. Lagi ke sini. Ke selanjutnya di sini menjadi 1. Nah, kemudian yang di sini udah, yang di bawahnya itu udah gak bisa dinolkan lagi soalnya nggak ada matriks lagi di bawahnya ya. Oke, setelah menjadi diagonal 1 dan diagonal bawahnya 0. Nah, kemudian uppernya itu dibuat 0 semuanya. Kemudian dibuat 0 semuanya dengan program ini. Nah, mungkin caranya itu mirip ketika menolkan di bawah ya. Akan tapi sekarang indeksnya untuk indeks yang ada di uppernya, diagonal atasnya. Dimulai yang di sini terlebih dahulu, kemudian langsung ke tengahnya seperti itu.
Nah, baru kita dapatkan hasilnya 2 min 3 min 1. Ini dia. Nah, yang 2 ini sebagai I1, min 3 sebagai I2, ya benar, dan min 1 sebagai I3-nya. Oke, selesai. Nah, silahkan program ini teman-teman tulis, karena nanti kalau ada persoalan fisika juga berkenaan dengan listrik, itu harus diselesaikan dengan Gauss-Jordan ini. Silahkan ditulis ya.